jumpa lagi dengan saya lewat channel Klavo Sukacita. Pada kesempatan ini, kita akan bersama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mengawalinya, kita akan berdoa mohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk waktu yang baik ini, lewat channel Klavo Sukacita, kami akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus terangi hati setiap kami, supaya kami memberi diri kepada firman-Mu. Amin. Pemirsa, bagian Alkitab bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang keempat. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang keempat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini kita dituntun dengan tema pengakuan dan ketaatan. Pengakuan dan ketaatan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 4, nats ini menyatakan kepada kita bahwa orang yang mengaku kenal Allah tetapi tidak menuruti perintahnya adalah seorang pendusta dan kebenaran tidak ada di dalamnya. Ini merupakan suatu kritikan yang tegas bahwa kalau kenal Allah yang benar-benar atau kenal Allah dengan sungguh-sungguh harus dibuktikan secara nyata melalui ketaatan hidup sehari-hari dan bukan sekedar pengakuan di mulut saja. Nah pemirsa, pengakuan tanpa ketaatan itu adalah sebuah kebohongan. Banyak orang Kristen yang mengaku percaya Tuhan, mengenal Tuhan, tetapi seringkali menyakiti hati sesamanya dengan kata-kata yang kasar, dengan tindakan yang menyakitkan, seringkali bersikap menduakan pasangannya dengan berselingkuh, pesta pora, waktunya yang seharusnya diperuntukkan untuk beribadah lebih banyak di tempat lain. Dan banyak hal lain yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini dengan menunjukkan ketidaktaatannya terhadap Tuhan. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, orang-orang demikian adalah orang-orang munafik yang bertopenkan status sebagai orang Kristen, yang mengatakan bahwa kenal Tuhan, tetapi pada dasarnya mereka adalah pendusta. Hal inilah yang ditegaskan lewat kebenaran firman Tuhan saat ini bagi kita sekalian. Firman Tuhan ini sangat kritis dalam mengingatkan kita yang hidup di zaman ini. Kalau mengaku kenal dan percaya Allah, maka itu harus dibuktikan dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Ini adalah tanda yang jelas bahwa kita benar-benar memiliki hubungan dan persekutuan dengan Allah. Pemirsa, Rasul Yohanes menggunakan sebuah kata yang tegas, yaitu pendusta, bagi mereka yang memisahkan diri antara iman atau pengenalan. Pengenalan secara teori, pengenalan secara pengucapan saja, tapi juga pola hidup yang melawan kehendak Tuhan. Ini membuktikan bahwa seseorang yang mengatakan mengenal Allah secara teori, tetapi dalam prakteknya ia hidup di luar dari kehendak Tuhan, pada dasarnya ia pendusta. Dengan demikian pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini kita diingatkan, kita juga belajar supaya sebagai orang percaya dimanapun kita berada, selaku pribadi yang Tuhan tempatkan pada bidang kehidupan, pada tugas tanggung jawab kita, mari kita mengenal Allah itu dengan sungguh-sungguh, dan itu harus dibuktikan dengan ketaatan supaya jangan kita disebut sebagai pendusta. Amin.
Mari berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik untuk waktu yang baik ini. Engkau sediakan bagi kami lewat channel Kalvus Sukacita untuk belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Bukan saja kami mengucapkannya sebagai sebuah teori, tapi itu harus dibuktikan dalam praktek hidup kami dalam ketaatan akan firman Tuhan. Ampuni kami sekiranya sepanjang perjalanan hidup kami tidak menunjukkan ketaatan itu. Biarlah Roh Kudus menerangi hati kami supaya firman-Mu menjadi kesukaan bagi kami untuk kami menerapkannya dalam perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.